Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, Ringkasan. Berikut ringkasan poin-poin utama Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang standar proses pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, disusun secara jelas dan ringkas. 1. Tujuan dan ruang lingkup Permendikdasmen. Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan standar proses pembelajaran sebagai acuan nasional bagi pendidikan di Indonesia, dari PAUD hingga pendidikan menengah, menggantikan standar sebelumnya dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial dan teknologi. 2. Paradigma pembelajaran baru, holistik dan terpadu. Pembelajaran kini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi ditekankan pada integrasi 4 aspek utama: olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, mencakup aspek intelektual, emosional, estetis, dan fisik peserta didik. 3. 3 prinsip pembelajaran. Pembelajaran diselenggarakan berdasarkan 3 prinsip utama: berkesadaran, siswa memahami tujuan belajar dan termotivasi secara internal; bermakna, ilmu yang dipelajari relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata; menggembirakan, suasana belajar positif, menantang dan memotivasi. 4. Peran guru yang diredefinisi. Guru tidak lagi sekadar penyampai materi, tetapi berperan sebagai teladan, menunjukkan sikap dan perilaku baik; pendamping, membantu siswa aktif membangun pengetahuan; fasilitator, menyediakan akses belajar dan ruang bagi siswa mengatur strateginya sendiri. Ini menggeser pembelajaran dari guru sentris menjadi siswa sentris. 5. Pengalaman belajar inti. Permendikdasmen menekankan 3 pengalaman belajar yang harus dialami siswa: memahami, membangun pengetahuan dan sikap, mengaplikasi, menggunakan ilmu dalam situasi nyata, merefleksi, mengevaluasi dan mengatur diri sebagai pembelajar mandiri. 6. Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Standar proses mencakup 3 tahapan utama. A. Perencanaan, rencana pembelajaran yang jelas, fleksibel, dan relevan. B. Pelaksanaan, interaksi yang interaktif, kreatif, dan kontekstual dengan dukungan teknologi. C. Penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar, mencakup refleksi untuk perbaikan. 7. Asesmen yang lebih partisipatif. Penilaian tidak hanya oleh guru dan kepala sekolah tetap melakukan supervisi dan evaluasi. Sesama pendidik dilibatkan untuk kolaborasi profesional. Siswa pun diberikan ruang untuk menilai proses pembelajaran sebagai bentuk refleksi dan partisipasi aktif. Kelasan pemanfaatan teknologi dan konteks nyata. Pembelajaran harus memanfaatkan teknologi, digital dan non-digital, untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan, kolaboratif, dan kontekstual dengan kehidupan siswa. 9. Perbedaan dengan peraturan sebelumnya. Dibandingkan dengan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, peraturan ini lebih holistik, bukan sekadar fokus pada pengetahuan akademik, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, melibatkan siswa dalam proses penilaian dan refleksi diri. 10. Arah kebijakan. Regulasi ini menjadi bagian dari transformasi budaya belajar di Indonesia, dari pembelajaran yang bersifat rutinitas administratif menjadi proses yang bermakna, berorientasi kompetensi, dan partisipatif, mempersiapkan siswa sebagai pembelajar mandiri yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih.